Halo semuanya, nama saya Wildan Zaki Rahab, NPM 2082100020 dari Prodi Agroteknologi kelas A2, Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada Noble Purpose. Jadi, PT Unilever berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang menggunakan produknya, seperti meningkatkan kebersihan dan kesehatan, serta percaya diri dan memberdayakan petani kecil. Inilah yang menjadikan setiap brand Unilever memiliki tujuan mulia. PT Unilever mewujudkan Noble Purpose melalui kegiatan brand-brand mereka, seperti Rinso. Di tahun 2019, Rinso membawa purpose-nya selangkah lebih maju, dari berani kotor itu baik menjadi berani kotor demi kebaikan. Rinso juga melakukan kampanye Yuk Mulai Bijak Plastik untuk mengajak masyarakat mengambil langkah kecil untuk bijak plastik. Dengan kampanye ini, Rinso mengundang masyarakat Indonesia melakukan aksi bersih-bersih di 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua ada Walls. Walls berkomitmen untuk menghadirkan kebahagiaan melalui produk-produknya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tujuan mulia dari Walls, yaitu semua jadi happy, salah satu wujud komitmen ini adalah kerjasama Walls dengan instansi terkait, di mana Walls berbagi kebahagiaan dengan anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian ada Bango. Kecap Bango sepenuh hati melestarikan warisan kuliner Nusantara dan kelangsungan pangan di Indonesia dengan berbagai macam cara, seperti mempopulerkan jajanan kuliner Indonesia, menginspirasi para ibu melalui resep masakan khas Indonesia, membantu meningkatkan kualitas petani di Indonesia melalui program pelatihan praktek pertanian berkelanjutan. Seluruh inisiatif ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan seperti Festival Jajanan Bango, Penerus Warisan Kuliner, dan program Petani Bango. Yang kedua masuk kepada riset produk jasa. Permasalahan yang telah diselesaikan oleh PT Unilever Indonesia ini adalah masalah tingkat daya beli masyarakat. Kemudian ada solusi. Yang memerlukan solusi dari permasalahan ini adalah perusahaan itu sendiri. Agar dapat dijangkau oleh semua kalangan, maka perusahaan memproduksi produk dengan berbagai ukuran dan harga yang sesuai dan juga dengan kualitas yang sama. Yang ketiga ada produk. Produk yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia adalah produk jangka panjang, seperti sabun Lifebuoy, Sunlight, Clear, dan Pepsodent. Jadi yang dimaksud produk jangka panjang ini adalah produk yang bukan musiman. Jadi dia selalu dipakai sampai berkelanjutan setiap harinya. Kemudian ada produksi. Jumlah produk atau jasa yang disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar tergantung dari permintaan pasar dan kesanggupan perusahaan untuk memproduksinya. Yang kelima ada keunggulan. Yang pertama yaitu fokus pada konsumen dan pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk-produk untuk kebutuhan yang berbeda dan berbagai tingkatan daya beli di setiap kategori. Ketiga, menyediakan ukuran kemasan yang berbeda untuk memastikan produk-produk terjangkau oleh berbagai segmen konsumen. Keempat, tidak berkompromi terhadap biaya. Perusahaan berfokus untuk menjaga biaya tetap rendah sementara efisiensi tetap meningkat. Dan yang kelima, melanjutkan investasi untuk masa depan, yaitu investasi yang terus-menerus dalam operasi pemasaran. Bagian 3, riset target pelanggan. Alasan konsumen memilih produk. Yang pertama, karena harga terjangkau dan stabil. Jadi, produk-produk dari PT Unilever Indonesia ini sangat jarang naik harganya. Yang kedua, memiliki banyak produk. Yang ketiga, produk sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian, bagaimana konsumen memperoleh produk? Konsumen dapat memperoleh produknya di berbagai tempat, seperti grosir, minimarket, toko kelontong, atau toko eceran. Kemudian ada cara perusahaan mengelola pelanggan. Cara perusahaan mengelola pelanggan yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Dengan melakukan riset pasar, maka perusahaan dapat mengetahui produk apa saja yang dibeli masyarakat dan bagaimana minat masyarakat terhadap produk-produk perusahaan mereka. Yang kedua, melakukan pengiklanan. Dengan melakukan pengiklanan, semua masyarakat yang melihat tanpa disadari akan
mengenal produk dari perusahaan tersebut. Ketiga, ada bekerjasama dengan pengecer. Maksudnya, PT Unilever bekerjasama untuk menata barangnya di tempat-tempat yang gampang terlihat. Jadi, jika konsumen datang ke toko, maka produk mereka lah yang duluan terlihat. Yang keempat, ada cara komplain konsumen terhadap produk atau jasa. Yaitu yang pertama, konsumen dapat menghubungi suara konsumen di nomor bebas pulsa 0800 155 8000 atau di nomor pulsa bayar 021 5299 5299. Bisa juga melalui email di alamat suara.konsumen@unilever.com. Cukup sekian penjelasan saya tentang PT Unilever Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.